Ya, tanggal 8 Maret menjadi hari yang spesial teruntuk para kaum perempuan di seluruh dunia. Perayaan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional ini diresmikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1977, khusus untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Lantas, apakah Hari Perempuan Internasional ini bisa menjadi momentum untuk penghapusan diskriminasi dan berbagai macam masalah lainnya terhadap perempuan? Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Setiap tahunnya pada 8 Maret seluruh wanita di berbagai belahan bumi merayakan hari di mana kontribusi dan peran para perempuan menjadi sorotan. Hari Perempuan Sedunia yang dikenal juga dengan International Women's Day tahun 2021 ini mengangkat tema Choose to Challenge. Perjuangan para perawat perempuan di tengah wabah virus corona tidaklah mudah. Dalam momentum Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, dunia memberikan penghormatan setinggi mungkin kepada perempuan, khususnya para perawat perempuan yang berjuang melawan COVID-19. Tahun ini, perayaan Hari Perempuan Internasional terasa berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Salah satu relawan dokter penanganan virus corona di Wisma Atlet Jakarta. Dan peran ini dijalani atas ajakan rekannya di Ikatan Dokter Indonesia. Sebagai seorang dokter, Debrina merasa terpanggil untuk bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Bagi Dr. Debrina Dewi Lumanau, pada masa inilah masyarakat Indonesia bisa melihat lebih dalam esensi perjuangan Kartini yang sesungguhnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mendapatkan penghargaan dari Satgas Nahdlatul Ulama Peduli COVID-19. Penganugerahan tersebut diberikan atas dedikasinya bersama Gus Durian sepanjang tahun 2020. Gus Durian telah berkiprah untuk masyarakat dengan melakukan gerakan-gerakan sosial dalam rangka memberikan edukasi tentang COVID-19. Seorang wanita adalah seorang arsitek yang sebenarnya dalam suatu kelompok. Maka dari itu, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa ketiadaan wanita membuat suatu kelompok tidak bisa berjalan dengan lancar. Selalu tebarkan semangatmu untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Selamat Hari Perempuan Internasional untuk perempuan hebat di hidupmu. Ya, perayaan Hari Perempuan Internasional diselenggarakan beberapa aktivis perempuan dan juga komunitas peduli perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tak membiarkan pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak dalam berkarya dan bersuara, Dr. Debrina Dewi yang hadir hari ini bersama saya di studio patut jadi inspirasi bagi calon dokter dan petugas kesehatan dan generasi muda. Sementara itu di samping Debrina ada Putri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Ini adalah aktivis multikultural di Indonesia dan kedua-duanya sangat berpengaruh ya, influencer khususnya di sosmed ya. Dengan Alisa Wahid, Insight with Desi Anwar akan mengurai cerita dari kedua perempuan inspiratif yang telah hadir di studio bersama saya. Dr. Debrina Dewi, relawan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dan Alisa Wahid, koordinator Jaringan Gus Durian Indonesia dan juga Duta Sustainable Development Goals atau SDG. Halo Alisa dan juga Debrina. Halo Mbak Desi. Sehat-sehat kan?
Alhamdulillah sehat. Penting jaga kesehatan. Betul. Penting Iya, dan kalau kita lihat ini adalah dua sosok yang sering sekali mendapat penghargaan ya. Women of the Year tahun 2020 dari Her World Magazine dan juga People of the Year ya, Alisa, dan dua sosok ini sangat berpengaruh baik sebagai influencer maupun dari prestasi dan apa yang selama ini dikerjakan. Kita mulai dari Debrina dulu. Debrina ini dokter masih muda ya. Dan juga sekarang ya sejak kita ada COVID-19 ini menjadi relawan di Wisma Atlet ya. Ini adalah rumah sakit yang menjadi rujukan ya bagi pasien-pasien COVID-19 yang ada di Indonesia. Debrina, ini apa yang memotivasi Anda selama ini untuk memilih jalan atau jalur karir ini, dan apa kira-kira yang membuat Anda ini merasa bahwa inilah sesuatu yang harus saya lakukan, yang saya bisa sumbangkan dan juga memenuhi semua passion ataupun cita-cita yang selama ini mungkin dimiliki? Kayaknya jawabannya udah ada di Mbak Desi yang tadi Mbak Desi bilang. Kalau aku bilang, kalau orang-orang akan bilang ini panggilan buatku, tapi itu jawabannya terlalu, buat aku seorang milenial gitu ya, itu jawabannya terlalu, nggak ada nih kata-kata panggilan gitu. Aku cuman ngelakuin ini semua dari passion sih, kata Mbak Desi. Dari kecil atau sesuatu yang mungkin ada pengaruhnya dari orang tua ataupun lingkungan di mana Debrina? Menariknya aku, keluarga aku bukan keluarga dokter. Jadi waktu aku memutuskan untuk masuk ke dokteran, sangat dipertanyakan sama keluarga. Yakin nggak, beneran nggak mau jadi dokter? Tahu nggak artinya apa kamu masuk ke dokteran? Dan waktu itu emang ayah menekankan sekali, kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter, bukan yang lain gitu. Jadilah dokter jadi yang memang itu fokusnya untuk kemanusiaan. Karena ini artinya menjadi seorang dokter yang untuk sesama. Gitu. Tapi jadi dari kecil nih karena keinginan itu sudah ada. Nah, bagaimana setelah ini kan menjadi dokter, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini jadi garda terdepan dan banyak sekali ya challenges-nya, tantangannya, dan bahkan menjadi relawan di Wisma Atlet itu, ini kan bukan sesuatu yang gampang. Apa kira-kira yang memberikan Debrina itu semangat untuk melakukannya? Menjadi gampang ketika itu passion, Mbak. Menjadi gampang ketika aku suka apa yang aku lakukan. Dan ini yang menurutku jadi alasanku terus melakukan ini ya. Nggak ada kata capek secara mental, capek secara fisik iya, tapi tinggal tidur gitu kan. Tapi capek secara mental menurutku hampir tidak ada, karena aku suka ngelakuin Jadi ini. nggak pernah misalnya depresi atau lelah atau putus asa, apalagi dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, orang yang mungkin males pakai masker atau melanggar prokes dan lain sebagainya. Ini kan kesel iya, tapi gemes gitu ya rasanya, ini nggak pakai masker gitu kan. Tapi aku rasa itu hal-hal yang nggak pernah akan buat aku stop. Karena ini memang apa yang aku suka lakukan. I simply live for this. Ini apa yang dari aku pertama kerjakan, aku tahu tujuannya untuk ini, and this feels right. Ini sesuatu kebaikan, saat aku melakukan ini, aku merasakan memang ini yang benar. Gak ada yang salah dari ini. Jadi murni karena ini memberikan manfaat ya bagi orang lain. Very unselfish ya saya lihat. Ini mungkin kalau dari segi, ya kita lihat kan banyak sekali dokter perempuan, tapi khusus untuk apalagi menangani COVID-19 ini bagaimana? Ada yang banyak medical doctors atau petugas tenaga kesehatan yang seperti Debrina, perempuan, dan karena ini kan kita tahu ya kerjanya tidak ada, istilahnya tidak ada batas, 24 hours dan lain sebagainya. Ini merupakan karir yang menurut Anda tuh bagaimana? Yes, thank you for that question. Karena di kesempatan ini aku pengen highlight juga, perempuan bisa. Gak ada masalah. Banyak kolega aku yang perempuan dan mereka sama atau bahkan lebih tough daripada aku. Dalam artian mereka ada yang dalam keadaan hamil, ada yang baru punya anak, bawa anaknya ke rumah sakit walaupun nggak masuk ke zona merah mungkin. Tapi dengan dualisme pekerjaan itu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, masih tetap harus menjadi frontliner, itu luar biasa banget. Iya, gitu ya, luar biasa, dan harusnya lebih banyak, apresiasinya juga harusnya lebih banyak dan lebih 2 kali lipat ya terhadap dokter-dokter perempuan. Ini sesuatu dari segi iklim ya. Kalau kita lihat kan yang namanya di lingkungan pekerjaan itu biasanya kan ada yang culture ya. Ini apakah ada
ada yang masih perlu diperbaiki atau yang masih menjadi ganjelan ya karena Debrina itu seorang perempuan gitu? Sangat. Kebetulan aku kalau tidak ada COVID, aku sebenarnya lebih banyak bergerak dalam kebencanaan. Dan tentu di lapangan kita menemukan hal-hal yang sepertinya perempuan tidak sama dengan laki-laki. Padahal mungkin tidak sama karena memang secara fisik kita tidak sama. Tapi ya kita kan? sama-sama manusia. Tapi capabilities kita sama banget. Ya. Opportunities kita, kesempatan kita untuk menyumbangkan sesuatu buat masyarakat menurutku sama banget. Gak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang menurutku harus kita semua di tahun ini aku harap bisa kita keluarkan, bisa kita tunjukkan bisa kita angkat bareng-bareng lah. Supaya isu ini nggak ada lagi gitu. Tapi isu ini cukup berat, Debrina melihat ini. Apakah justru dengan pandemi ini semakin keluar ya batasan-batasan ini, atau ini sebenarnya opportunity untuk resetting lagi? Ini opportunity untuk resetting. Karena pandemik ini aku rasa tidak terlalu kelihatan. Satu, karena kita pakai APD, jadi nggak terlalu kelihatan kecuali kita ngomong gitu kan. Yang kedua memang karena kita ya have to say kita butuh nakes sekali. Jadi nggak peduli kayaknya ya udah nggak ada gender issues lagi. Tapi yang aku rasakan sebelum ada pandemik ini dan apalagi di kebencanaan dan di lapangan itu berasa banget. Nah kalau misalnya menangani pasien ya, apalagi masih muda dan perempuan, ini pernah ada cerita-cerita atau lebih challenging atau justru sebaliknya? Pasien jauh lebih percaya atau lebih merasa bahwa lebih caring dan juga lebih interestingly tergantung di mana. Ketika aku di daerah, orang-orang sebenarnya lebih respect karena aku masih muda. Mereka melihatnya, oh dokternya masih muda. Gitu. Ilmunya masih nempel. Tapi mungkin kalau di perkotaan lebih banyak yang mempertanyakan, lebih banyak skeptical. Which I appreciate sebenarnya kalau mereka skeptical gitu. Dan Debrina sendiri dengan pasien bagaimana? Karena biasanya kan ada dokter yang ya pokoknya nggak usah worried lah, gampang lah istilahnya, saya yang pakar, Anda tinggal terima saja atau bagaimana? Oh enggak, aku lebih suka kalau pasienku nge-google sesuatu sebelum ketemu aku. Jadi kita ada conversation gitu kan. Jadi aku lebih suka, karena aku percaya gini Mbak, aku percaya adanya kesalahpahaman pasien, misalkan pasien pulang paksa atau pasiennya marah-marah gitu ya, itu karena adanya kekurangan kami sebagai nakes yang menjelaskan ke pasien juga. Jadi tujuan kami jadi nakes bukan cuma kuratif kan, kita harus menjelaskan, kita harus ada upaya promotif, preventifnya juga. Ada edukasinya ada juga. Ada edukasinya ya? Itu harus masuk. Mungkin terakhir sebelum kita break, ada yang khusus mengenai pengalaman di Wisma Atlet yang membuat Debrina ya ini menjadi sesuatu yang tidak dilupakan misalnya, yang bisa di-sharing? Aku rasa aku nggak akan pernah di dalam hidupku kalau nggak ada pandemik ini pakai APD ke pasien. Jadi itu satu, aku itu nggak akan pernah lupa. Yang kedua, COVID ini kan pasiennya kebanyakan OTG ya, atau gejalanya ringan kalau di Wisma Atlet. Jadi pasiennya itu justru semangat banget. Saking semangatnya sampai kayaknya kita nakes yang udah hampir 8 jam pakai APD itu, lihat mereka jadi kita yang disemangatin mereka gitu. Karena kita udah habis jaga malam, pagi-pagi lihat mereka olahraga, mereka yang semangatin kita, ayo dok semangat dok. That's good, apalagi APD dengan 8 jam itu kan pasti sangat menantang ya. Baik, kita terima kasih banyak, luar biasa, sangat inspiratif Debrina dan Alisa. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Dr. Debrina Dewi, relawan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dan juga ada Alisa White, koordinator jaringan Gus Duriani Indonesia dan duta dari SDGs. Topik kita kali ini khusus International Women's Day. Tadi kita sudah mendengarkan cerita inspiratif dari seorang dokter muda yang menjadi relawan di Wisma Atlet. Nah, ada Alisa White ini. Alisa salah satu tokoh yang saya
kagumi ya karena selalu memperjuangkan humanitarian issues ya, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga backgroundnya seorang psikolog, jadi secara komunikasinya itu menurut saya itu sangat baik sekali. Tapi Alisa ini dengan nama Wahid dan juga menjadi koordinator atau ketua dari Gus Durian Network ini coba Anda ini seberapa besar pengaruh dari seorang sosok Gus Dur itu sendiri, atau seberapa dari keinginan seorang Alisa dari kecil memiliki passion sendiri? Yang pertama sih tentu kita pasti akan influenced by our immediate keluarga ya, terutama keluarga begitu. Dan karena saya berasal dari yang long line of kerja keras pelayanan umat begitu, jadi itu juga sudah ada di dalam sejak saya masih kecil begitu, lihat nenek, lihat ibu, lihat bapak begitu. Tapi itu sudah terus menerus diingatkan juga oleh sang ayah, ya, bahwa justru ini itu kita nggak pernah harus, gitu. nggak pernah Gus Dur itu tidak pernah meminta anaknya untuk jadi sesuatu, itu nggak pernah. Jadi selalu find your own ways begitu. Jadi kita selalu disuruh nyari sendiri, mengusahakan sendiri, menerima konsekuensinya sendiri. Nah, jadi waktu kuliah saya memilih psikologi, beliau ketawain kan. Beliau bilang gini, "Oh, saya tahu milih psikologinya karena ini ya udah memperkirakan nanti suatu ketika banyak orang butuh psikolog di Indonesia karena terlalu banyak orang sakit jiwa," gitu. Beliau suka bercandain saya begitu. Nah, kami dibebaskan untuk memilih, Mbak Desi. Jadi pada saat saya memilih psikologi, itu benar-benar pilihan saya. Kemudian saya membangun sendiri kehidupan saya di dunia psikologi, tapi lalu masuk ke kerja-kerja civil society organizations, mendampingi anak-anak remaja. Nah, di situ saya mulai berkenalan dengan gender issues. Gitu. Itu tahun 90-an tuh Mbak, masih kuliah gitu. Jadi saya kuliahnya cuman berapa semester, abis itu di luar terus. Ceramah tuh di Karang Taruna sampai jam 12 malam kayak gitu-gitu, sampai manjat rumah kos karena udah dikunci gitu-gitu. Nah, karena sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri untuk diri sendiri dan menerima konsekuensi, pada saat Gus Dur di istana, saya sebetulnya itu traumatized banget. Kenapa? Traumatized dalam karena biasanya kan negatif kan? Iya. Psikolog itu basically diajari untuk melihat bahwa setiap manusia itu punya positif motivation gitu. Selalu segala sesuatu yang dilakukan tuh untuk sesuatu yang baik begitu. Tapi politik kan nggak begitu ya Mbak Desi. Politik nggak begitu. Jadi di istana saya benar-benar shaken gitu. Orang-orang yang menurut saya oke, ternyata kok jadi begini begitu ya. Akhirnya saya trauma sekali, nggak tahu harus percaya pada siapa. Bagaimana mengukur orang yang bisa saya percaya atau tidak. Jadi sejak tahun 2001 saya menyingkir. Saya menjalani kehidupan sebagai psikolog aja gitu. Nggak mau di ruang publik lagi, nggak mau kerja sosial lagi gitu. Tapi setelah Gus Dur wafat tahun 2009, 2010 mulai deh orang-orang itu terutama kelompok minoritas datang kan, dan mereka menanyakan satu hal yang mirip setiap kali saya ketemu mereka. Kalau ada apa-apa pada kami sekarang ke siapa? Karena dulu kami kepada Gus Dur gitu. Jadi itu benar-benar pertanyaan yang bagi saya paradigm shifting banget. Akhirnya kami sekeluarga kan rapat begitu. Jadi bagi-bagi tugas deh gitu. Siapa? Saya jelas bukan orang politik praktis, jadi saya nggak mau gitu. Tapi kerja-kerja yang dulu pernah saya lakukan untuk gerakan kebangsaan gitu, pendampingan rakyat itu bisa. Jadilah saya kemudian yang dapat bagian mengurus murid-murid Gus Dur yang ada ribuan ini gitu, dan memasukkan mereka dalam satu gelanggang yang sama supaya kita bisa kerja bareng-bareng. Nah, karena sebelumnya biasa mengambil keputusan sendiri, ini pun keputusannya saya ambil dengan sadar, gitu. Harganya pasti mahal, pasti besar ya, gitu. Tapi ya sudah, saya jalani dan itu membuat semua yang dulunya itu cuman bekal-bekal aja gitu ya. Jadi sekarang udah like they come together gitu, membuat saya menjadi seperti ini, seperti sekarang ini. Dan ini menjadi passionnya sekarang. Jadi isu-isu itu, yang orang, apalagi kan kita kenal ya, sosok seorang Gus Dur yang memang sangat anti diskriminasi dan sangat open minded, sangat mempromosikan toleransi. Ini
sudah ada dari dulu di Alisa sendiri, atau ini mungkin justru menjadi mencuat dan lebih penting lagi? Menjadi lebih kuat. Kalau dulu hanya menyaksikan, jadi karena Gus Dur itu semua diterima, kalau pagi di rumah kami itu orang antrinya ya bareng-bareng antara duta besar negara sahabat dengan embok-embok dari mana gitu ya, tetap aja bareng gitu, tidak dibedakan gitu. Jadi itu sudah living values. Gus Dur sudah pergaulannya dengan Romo Mangun, Ibu Gedong Oke, begitu, pendeta segala macam itu sudah biasa begitu. Jadi kita udah biasa dengan itu. Tapi saya waktu itu bukan pelaku. Gitu, bukan penggerak ya, benar-benar ya hidup aja dengan cara seperti itu. Nah kalau sekarang sudah menerima bahwa pilihan saya membuat saya harus deal with all the the shades gitu ya dari kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa begitu. Jadi termasuk shade yang gelap-gelap, diskriminasi, intoleransi. Lalu kemudian yang terang-terang itu yang persaudaraan lintas iman seperti itu ya harus ikut mengelola gitu. Saya merasa ya udah ini panggilan panggilan tugas gitu. Tugas, tapi memang ini sesuatu yang memberikan manfaat juga kepada Alisa sendiri. Bagaimana perasaannya? Ini kan biasanya kalau calling itu ya antara ini nggak ada pilihan, tapi sebenarnya juga passionnya itu kan sehingga memilih itu gitu. Ini apa yang dirasakan ketika melakukannya? Balance ya. Kadang-kadang kalau lagi berhadapan dengan situasinya yang sangat berat gitu Mbak Des, itu ya agak-agak putus asa begitu. Misalnya contohnya saya pernah nangis seharian itu gara-gara nonton video seorang politisi mengatakan bahwa masjid harus bisa dipakai untuk kepentingan politik. Nah, itu saya aduh berat banget ini gitu. Kenapa? Jadi became a personal issue, ini sangat mempengaruhi secara pribadi. Iya, betul. Pertama kali saya nangis sih soal itu jadi saya lagi ngopi gitu di tempat ngopi yang sangat nyaman di mall, lalu dapat SMS Kampung Ahmadiyah di Manislor yang itu sudah puluhan tahun sebetulnya orang-orang Ahmadiyah tinggal di sana dan baik-baik saja, itu diserbu gitu oleh kelompok-kelompok yang religius eksklusifis lah gitu ya. Lalu saya kemudian nyari siapa teman Gus Durian yang paling dekat dari posisi Kuningan ini gitu. Akhirnya ketemu teman-teman Gus Durian di Cirebon. Jadi dari Cirebon mereka langsung naik motor ke sana. Mereka ada di luar, lalu Kampung Ahmadiyahnya itu ditutup begitu oleh orang-orang Ahmadiyah di dalam. Akhirnya saya nyari siapa sih pemimpin Ahmadiyahnya di dalam situ. Bisa kontak. Itu jam 10 pagi. Sampai siang. Sampai sore saya kontak-kontakan terus sama mereka. Sekaligus juga kemudian mencari cara ngobrol approach gimana caranya ngomong Pak Kapolri, gimana caranya ngomong sama menteri dan segala macam ya waktu itu. Jam 3 sore saya telepon lagi si Mubalik Ahmadiyah ini, terus dia nangis Mbak Desi. Nah di situ saya nangis, itu saya posisinya masih di coffee shop itu. Dari pagi berarti ya. Dia nangis, dia bilang begini, kalau lagi begini saya, pokoknya kami mau tetap di sini aja. Kami nggak mau nasib kami seperti kelompok Ahmadiyah yang di Lombok gitu. Yang terusir dari kampungnya. Kami pokoknya tetap bertahan di sini, mau sampai mati juga kami siap begitu. Saya kan kaget ya waktu itu. Terus dia bilang gini, kamu kalau lagi begini kami jadi ingat Gus Dur. Kalau ada Gus Dur pasti ini sudah manggil wartawan-wartawan semuanya, pasti sudah marah-marah, sudah memarahi pemerintah gitu. Habis itu besok pagi pasti Gus Dur itu sudah di depan gerbang kami, sudah belain kami. Nah di situ terus dia nangis, saya ikut nangis karena saya ngerasa iya ya Gus Dur itu bukan hanya pelindung bagi saya sekeluarga, bagi keluarga kami, tapi he's like a blanket of security for the whole Indonesian gitu, terutama kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Jadi saya waktu yang ngerasa kehilangan juga ngerasa ini tertransfer ke saya nggak mungkin jadi lari sosok gitu Gus Dur dari ini sini. apakah menjadi beban atau justru jadi semacam tanggung jawab yang memang mau tidak mau harus dipikul oleh Alisa? Itu seperti memilih alasan atau alasan ya Mbak, excuse atau reason, ya kan? Kalau buat saya itu jadi reason. Itu menjadi justru apa yang diwariskan Gus Dur itu jangan sampai
semakin menjauh dari apa yang dulu Iya. diperjuangkan Dan beliau. mau tidak mau juga harus siap dengan bermacam-macam tantangannya, karena ini kan Betul. banyak sekali yang tidak populer misalnya, ataupun orang tidak suka dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan yang menurut Alisa, ya, he goes with the job lah, dan siap untuk menerimanya. Kan salah satu yang Gus Dur ajarkan adalah semua pilihan ada konsekuensinya. Itu dulu percakapan sederhana, Mbak, cuma nanya, aku pengen masuk SMA 8 Jakarta, tapi itu jauh banget, Pak, nanti bangunnya subuh gitu. Terus jawaban Gus Dur cuma sederhana, nggak boleh atau nggak boleh, tapi cuma jawab gini, semua keputusan tuh ada konsekuensinya, kalau udah milih ya nerima gitu. Nah sekarang I live with that, all the consequences. Baik, ini bagus sekali ininya. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, dan ya memang itu kita harus terima dan kita harus laksanakan ya. Iya. Kita istirahat sebentar, Debrina dan Alisa, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kita akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, topik kita kali ini berkaitan dengan perayaan International Women's Day. Dan saya ditemani oleh dua sosok perempuan yang luar biasa, sangat menginspirasi. Bisa kita jadikan contoh. Ada Dr. Debrina Dewi, relawan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dan juga Alisa Wahid, koordinator jaringan Gus Durian Indonesia dan Duta Sustainable Development Goals SDGs. Kedua-duanya perempuan muda dan memiliki passion ya, dan juga prestasinya itu sudah banyak sekali yang dilakukan dan patut kita catat dan kita tiru. Tadi ada yang menarik dari Alisa, kata Gus Dur ya, semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Nah, tema untuk International Women's Day tahun ini kebetulan adalah Choose to Challenge. Oke, Debrina, sekarang kita lihat isu-isu, ya walaupun kita sudah abad ke-2021, tahun 2021 ternyata yang namanya diskriminasi, ketidaksetaraan gender, ketimpangan dan lain sebagainya itu masih ada di semua area, baik secara budaya, ya dari masalah sosial, ataupun dari politik, ataupun dari profesi, atau mungkin dari kita-kita sendiri ya, stereotyping ya antara gender itu masih ada. Kalau kita melihat choose to challenge ya, mungkin dari Debrina, apa-apa saja hal-hal yang perlu kita tantang karena masih merupakan problem sampai saat ini untuk kaum perempuan? Kalau dari aku, yang aku perempuan dan aku milenial nih ya, kaum yang orang-orang bilang milenial gitu kan. Entitled, manja, ya. banyak maunya. Tapi kita juga suka koar-koar gitu kan. We like to change. People say kita agen perubahan, ya let's do that. Jadi ada banyak isu yang aku lihat selama ini di lapangan dan yang aku temukan di statistik gitu ya. Cuman aku rasa kurang disuarakan. Jadi mungkin di kesempatan ini aku juga bisa menyuarakan yang bikin aku paling aduh kok gini. Nomor satu sebenarnya masalah pendidikan. Karena yang kita tahu sekarang secara angka kita bisa lihat di BPS itu jelas banget kalau rasio antara laki-laki dan perempuan di SMA itu luar biasa jauh gitu ya. Aku sampai masih ingat angkanya karena aku lumayan shock dengan ini. Di beberapa provinsi di Sulawesi, yang aku ingat di Gorontalo, itu dari 10.759 siswa SMA yang masuk, yang enrolled dari tahun 2018 ke 2019, perempuannya cuma 559. Wow, dari 10.000 sekian hanya 500 sekian. Jadi rasionya hampir 1:20 kan. Tapi dilihat ini kenapanya itu bisa sempat menurutku aku nggak akan berlebihan kalau aku assume ini ada masalah dengan cultural issue. Yeah. Dengan anggapan mungkin perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi kali ya. Bisa budaya, tapi bisa juga masalah ekonomi kan. Masalah mungkin ekonomi dianggap bahwa ya mungkin perempuan itu tidak perlu diinvest lah oleh keluarganya gitu. Right. Karena kalau kita lihat di SD dan SMP nggak ada rasio yang sangat mengerikan itu gitu menurutku. Dan
ini datanya jelas di BPS gitu ya, yang online aku bisa akses dari rumah, tapi nggak pernah disuarakan. Kenapa? Ini yang aku pengen bawa di tahun ini sih. Kalau memang sekarang emang tahunnya perubahan, kita harus challenge apa yang bisa kita lakukan. Let's be practical gitu ya. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita suarakan hal-hal yang nggak pernah disuarakan ini. Let's start from that. Yeah, challenge to change ini. Nah, kalau Debrina sendiri diberikan challenge untuk melakukan perubahan ini, apa kira-kira yang perlu dilakukan yang kita bisa lakukan sekarang? Dari bagian paling kecil, yaitu dari lingkungan keluarga, atau mungkin dari diri sendiri, bagaimana attitude kita, atau bagaimana kita melihat ya sosok perempuan dan laki itu di masyarakat, apa yang perlu kita change? Menurutku tetap lebih kita harus ambil step dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tahu memang ini sudah ada diskriminasi atau sudah ada ketidaksetaraan gender yang dilakukan ke diri kita, berani bilang enggak. Dan I know itu mungkin susah buat kebaikan orang, tapi di saat kita berani bilang enggak, aku rasa itu di saat kita bisa menunjukkan ke orang lain juga, kita bisa menginspirasi orang lain kalau oh ya kita bisa loh bilang enggak, kita bisa loh bilang ini salah, let's be equal to everybody. Perempuan harusnya diedukasi seperti apa, dan di keluarga Debrina sendiri apakah ada mungkin preferential treatment atau perbedaan perlakuan antara anggota keluarga yang laki atau perempuan khususnya dalam pendidikan itu sendiri, atau mungkin ya kalau perempuan mungkin jangan mengambil bidang ini, lebih baik bidang itu, atau sampai saat ini tidak ada, justru malahan mengendorse dan mempromosikan pendidikan untuk perempuan? Justru menurutku orang tuaku adalah orang tua yang sangat membiarkan aku boleh salah, boleh gagal, boleh jatuh, boleh ambil keputusan yang ya udahlah terserah lu deh mau gimana gitu. Tapi tanggung jawab ya gitu. Bukan yang melindungi, bukan yang overprotective ke aku sendiri, bukan yang jangan perempuan ngapain sih kayak gini, ngapain. Ada sih sebenarnya, ada sih kalau tiap kali aku ke daerah bencana, aduh ngapain sih kamu ke daerah-daerah nolongin orang banjir gitu, ngapain sih, ada sih gitu. Tapi di lain hal-hal yang itu, basically mereka selalu suportif kalau aku sudah bisa berikan defense, aku melakukan ini karena aku tahu konsekuensinya ini, kalau ada ini juga aku nggak bakal protes, aku bakal jaga diri. Dan so far I survive, jadi nggak apa-apa. Tapi adakah ada di lingkungan dan di seusia Debrina atau bahkan lebih muda lagi ya, Generation Z ini, yang justru underachieve lah istilahnya, dan justru menggunakan excuse karena dia perempuan itu untuk tidak misalnya yaitu tidak mengambil tantangan itu atau mencari jalan yang lebih pintas karena lebih ditoleransi lah istilahnya. Itu kelihatan ada. I hope not, tapi amongst your own friends gitu yang. Ya, tapi pasti masih ada sih. Dan mungkin agak susah aku bilangnya karena lagi-lagi ini akan menjadi masalah budaya ya. Aku sempat sekolah di luar negeri, jadi aku lihat apa bedanya budaya kita yang lebih alon-alon gitu ya buat perempuan dibandingkan di luar yang memang lebih fight for gender equality-nya jauh lebih kuat daripada apa yang kita lakukan. Choose to change dari Debrina itu change our education system, change the mindset towards education ya. Jadi mengenai masalah pendidikan ya mau tidak mau kita juga harus melihat setiap manusia memiliki potensinya, dan ini seharusnya tidak bisa dibatasi atau dilimitasi dengan gendernya ya. Kita istirahat sebentar lagi, tapi kita akan lanjutkan Insight with Desi Anwar. Ya, Insight with Desi Anwar kita lanjutkan dengan tema kita International Women's Day untuk tahun ini. Ada Dr. Debrina Dewi dan juga ada Alisa Wahid bersama saya di studio. Dua sosok perempuan yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Alisa, nah ini Alisa
dari keluarga yang banyak perempuannya saya lihat. Laki-lakinya cuma Gus Dur. Laki-lakinya hanya si papanya Gus Dur, tapi yang lain itu dan jadi nggak pernah di rumah, Mbak Iya, Desi. nggak pernah di rumah. Jadi kalau dalam keluarganya Alicia pasti yang nomor satu itu pasti perempuan. Perempuan, betul. Oke. Berkaitan dengan tema choose to challenge tadi, apalagi dengan istilahnya tugas, passion, tapi kalau saya lihat ini noblesse oblige, jadi beban yang menjadi alasan dan memotivasi Alisa untuk melakukan sesuatu. Ya. Choose to challenge dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, apalagi sekarang dengan ada gerakan Me Too dan keinginan ya untuk diperlakukan dengan adil, tidak dilecehkan, tidak dikesampingkan, tidak dilimitasi, tidak didomestikasi. What are your choose to challenge? Apa hal-hal yang perlu ditantang dan diubah sekarang juga? Kalau urusan perempuan itu sebetulnya rumit banget, Mbak Desi, karena kita half the population, begitu. Peradaban ini dibangun ya berdua, laki-laki dan perempuan. Tapi kan kita melihat bahwa ini sistemik sekali problem yang kita hadapi. Kemiskinan lebih banyak di perempuan, KDRT lebih banyak perempuan, problem kesehatan lebih banyak perempuan ya terkait reproductive system begitu. Stunting, ketika anak stunting orang tidak pernah membicarakan bapaknya, tapi orang membicarakan perempuan, ibunya begitu. Belum lagi ketika kita bicara yang lain. Jadi memang ini PR sangat besar. Gender issue sendiri itu tidak bisa hanya dilihat hanya satu aspek saja begitu. Tapi kalau saya disuruh memilih sekarang ini harus fokus dari mana gitu, harus pintu yang mana untuk addressing gender issues, bagi saya the most pressing challenge adalah kultur dan dalam hal ini agama. Atau lebih tepatnya penafsiran agama gitu. Jadi penafsiran agama yang ultra konservatif, agama apapun itu cenderung kemudian menempatkan perempuan itu masih di bawah laki-laki gitu. Jadi second class, less than human. Gitu. Even less than human begitu ya, seperti honor killing itu kan biasanya terjadinya perempuan nih honor killingnya gitu. Child marriage begitu. Kemudian harmful practices lebih banyak terjadi pada perempuan. Itu yang FMG salah satunya ya, female genital mutilation atau sunat perempuan, itu juga poligami, itu kan juga harmful practices bagi perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan. Nah, menurut saya salah satu yang sangat ada dua ya, kultur dan agama gitu, interpretasi agama. Nah, bagi saya ultra konservatisme agama, misalnya seperti di Indonesia, itu not only about worship places, rumah ibadah atau intoleransi antar umat beragama, tapi tentang perempuan juga begitu. Karena kalau Mbak Desi lihat data di Indonesia sendiri, misalnya contohnya perkawinan anak itu naik turun, Mbak. Gitu. Jadi belum pernah nih posisinya turun terus gitu, belum pernah. Jadi turunnya juga cuman sekian poin, sekian persen, tapi nanti naik lagi. Gitu. Jadi dari tahun 2008 ke 2018 saja kita hanya turun 3%, Mbak. Jadi justru tidak ada kemajuan. Walaupun sekarang kan ada dinaik usia untuk menikah itu harusnya 19 tahun. Iya, betul. Tapi ada situs-situs web yang bisa anak umur 12 tahun. Justru juga di situ boleh. yang tadi saya maksud dengan ultrakonservatisme agama itu bisa menambah persoalan begitu. Kenapa? Karena ketika secara legal usia perkawinan itu dinaikkan menjadi 19 tahun, tapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, yang penting menikah secara agama aja dulu. Nanti kalau udah punya anak kan bisa mencatatkan nikah belakangan. Nah, itu dari mana datangnya? Dari interpretasi agama, bahwa yang penting nikahnya sah secara agama gitu. Padahal kan harusnya orang tidak memilih ya sah secara agama dan sah secara negara harusnya. Dan sah secara semuanya, secara medis, secara biologis, secara mental, secara psikologis, secara ekonomi, secara kedewasaan. Ini kan yang harusnya semuanya dipertimbangkan. Sehingga kalau kita bicara soal misalnya indeks pembangunan manusia, kok Indonesia masih segini-gini aja, atau kok kualitas SDM Indonesia belum cukup ya untuk nanti benar-benar membawa Indonesia memanfaatkan
era bonus demografi itu 2028 sampai 2032 itu ya karena bagaimana Mbak Desi, masih ada 4%, 4,8% anak perempuan yang menikah itu di usia di bawah 14 tahun, Mbak. Begitu. Dan kita bayangkan juga generasi yang dilahirkan dari usia betul, ini kan stunting, kualitas, satu dari 3 anak lahir stunting. Itu salah satunya ya karena ibunya secara fisik memang belum siap. Kemudian yang kedua secara psikologis juga belum siap menjadi ibu gitu. Managing partnership dengan suami aja belum tentu dia sudah siap kan. Dan juga kan mempengaruhi masa depan si anak itu. Berarti dia tidak akan bisa misalnya ya kalau sudah punya anak lagi tidak bisa mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu kunci untuk mendapatkan keterampilan yang bisa membuat dia menjadi seorang yang mandiri dan memiliki karir atau profesi. Iya, dan benar tadi kata Dokter Debrina, jadi banyak anak perempuan itu yang oleh keluarga, jadi pandangan keluarga dan masyarakat terhadap anak perempuan ini memang sangat masih sangat bias, Mbak Desi. Jadi kalau anak perempuan itu kalau keluarga punya anak, terhadap anak laki-laki harapannya anak laki-laki ini mencari nafkah, jadi menambah penghasilan. Jadi jadi dia disekolahkan. Untuk anak perempuan, to ease the burden of the family, nikahkan. Gitu. Jadi ini kemudian jadi persoalan. Nah, ini kuat sekali di daerah bencana. Di daerah bencana tuh kuat sekali, di Sulawesi apalagi. Kemarin beberapa waktu yang lalu, minggu lalu di salah satu webinar ada teman-teman dari Sulawesi Barat yang bertanya ini harus bagaimana, karena ini kecenderungannya anak-anak perempuan korban bencana ini sama orang tuanya dinikahkan, dan itu terjadi di Sulteng. Pernikahan anak perempuan karena orang tuanya, mereka semua tinggal di dalam dalam lokasi penampungan dengan harapan itu secara finansial meringankan beban keluarga. Tapi yang terjadi karena nggak siap, digebukin lah, bercerai lah, sehingga akhirnya si anak perempuan ini alih-alih dia memang bisa lepas dari keluarganya, mengurangi beban ekonomi, ini balik bawa anak. Atau jadi bahkan ada di neglect ya, terlunta-lunta. Dan balik lagi ke orang tuanya. Jadi dalam satu keluarga ada nenek yang masih muda, anaknya remaja, cucunya bayi. Gitu. Jadi Nah, sekarang ini kan banyak ya tantangannya. Tapi how-nya, bagaimana kita memulai perubahan ini? Karena ultrakonservatisme ini, ekstremisme ini kita lihat ya. Kalau dulu kan lebih ke polarisasi politik lah istilahnya. Kalau zaman Perang Dingin dahulu. Tapi ini fenomena yang terjadi bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kita lihat saja dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya. Itu polarisme dari ekstrim, radikalisme yang baik kanan ataupun kiri. Tapi bagaimana supaya ini bisa di-address? Karena ini masalah budaya kan sulit, apalagi dengan ada unsur agama di situ, dan di mana orang kan merasa wah ini memang ajaran demikian, tidak bisa begini, diubah. Gitu. Sebetulnya itu bisa dilakukan dengan reinterpretasi atau mencarikan. Jadi begini. Kan ajaran agama itu sebetulnya interpretasi, Mbak, gitu. Kita pernah kok berada di masa-masa ketika interpretasi terhadap kemaslahatan atau kebaikan bersama itu menjadi sangat penting, sehingga kemudian agama itu justru menjadi menjadi pemandu untuk kita mewujudkan kemaslahatan itu. Contohnya begini. Di Muhammadiyah ada organisasi perempuan Aisyah ya, kemudian di NU ada Muslimat dan Fatayat. Tahun 60-an akhir, 2 organisasi perempuan ini appealing ke induk organisasinya, mengatakan bahwa ini angka kematian ibu tinggi banget, angka kematian bayi tinggi banget, tolong dong kami gimana ini caranya gitu, jangan dianggap ini perempuan nggak ada harganya gitu. Akhirnya Muhammadiyah dan NU kemudian mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berkontrasepsi dan merencanakan kehamilan. Demi apa? Kebaikan bersama keluarga. Kan kalau keluarga anaknya banyak, ibunya tiba-tiba meninggal, terus bagaimana kemaslahatnya? Nah, itulah yang membuat Indonesia itu jadi model, Mbak Desi, kita kan waktu untuk itu partnership. KB itu salah satu yang menjadi penting. KB dianggap berhasil di Indonesia karena keterlibatan sekarang udah mulai kelompok agama.
Iya. Nah, tapi waktu itu peran para pemuka agama dan lembaga-lembaga agama justru sangat besar untuk mendorong itu. Nah, ini bisa dikembalikan sekarang. Nah, saya yakin. Apalagi saya sangat senang ketika mulai tahun 2018 Menteri Agama pada waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin dan dilanjutkan sampai sekarang oleh Gus Menteri Agama itu, mereka bicara tentang memperkuat praktek beragama yang moderat. Gitu. Masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh dua narasumber perempuan, Dr. Debrina Dewi dan ada Alisa Wahid. Kita bicara mengenai International Women's Day. Dan tema untuk International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional kali ini adalah Choose to Challenge. Jadi pilih untuk menantang, ya, menantang dan menentang. Oke. Kalau kita lihat sekarang ya, abad ke-21 ini dengan semua serba mudah ya, relatif lebih mudah, dan pekerjaan pun tidak terlalu dipisah-pisah antara laki perempuan, karena sekarang pekerjaan itu bukan masalah fisik, tapi lebih ke masalah otak. Dan ini semua kita miliki, semua orang itu sebenarnya kita memiliki potensi yang sama, asal tentu saja diberikan kesempatan yang sama. Tapi kita lihat secara keseluruhan banyak sekali ya kemajuan ya, misalnya dunia walaupun masih banyak harus diperbaiki, semakin banyak perempuan sekarang yang sudah dididik, dan juga semakin banyak yang memasuki profesi, bahkan menjadi sudah glass ceilingnya sudah dipecahkan menjadi CEO atau bahkan jadi pemimpin negara, dan juga jadi orang-orang yang bisa make a difference in the world. Tapi banyak juga yang mungkin kita sendiri ya melimit diri sendiri. Walaupun potensi ada, kesempatan ada, tapi justru banyak pertimbangan. Masih merasa harus memilih antara karir dan juga keluarga, atau mungkin dengan yang lebih itu comfort level daripada resiko dan lain sebagainya. Mungkin dari Anda, Debrina, apa yang bisa di-share ya, supaya ini semua menjadi, kita harus menjadi perempuan itu sesuatu yang membebaskan, bukan melimitasi. Sesuatu yang justru membuka segala macam kesempatan, bukan excuse atau alasan untuk membatasi diri. Menurutku limit itu datangnya selalu dari luar, Mbak, bukan dari kita. Karena yang orang-orang bilang sebagai keterbatasan perempuan, stigma-stigma itu adalah sebenarnya kekuatan kita, ya kan? Kita dibilang perempuan mah semuanya pakai emosi. Padahal itu artinya memang nggak cocok kita jadi pemimpin. Iya, nggak cocok karena gampang marah atau apa. Tapi justru di situ kekuatan kita, karena kita lebih sensitif terhadap orang lain, kita lebih ada toleransi terhadap orang lain. People skill kita lebih bagus daripada yang lain. Insting kita lebih kuat daripada yang lain gitu ya. Dan dari pengalamanku, kalau aku boleh share sedikit, di saat orang-orang lain meremehkan kita, itu menurutku adalah di saat beliau-beliau ini mengakui kalau kita ternyata lebih dari mereka, dan mereka takut nih gitu. Jadi mereka berusaha nge-breakdown mentality kita dulu supaya kita nggak lanjut. Just do not stop. Just keep doing what you think is right, menurutku sih. Just keep doing what you think is right. Jadi kalau memang ingin melakukannya, lakukan saja ya, nggak perlu takut ya. Iya, karena barrier-barrier itu selalu dari luar. Iya, jadi break the barriers. Alisa, bagaimana? Khusus bagi ya mungkin yang orang merasa dilimitasi atau melimit diri sendiri karena ya udah ujung-ujungnya kan juga orang tua saya maunya saya juga get married and have a family gitu istilahnya kan, nggak perlu harus ngoyo, nggak perlu harus repot cari uang, apalagi berantem di lingkungan politik. Iya, jadi kalau memang mau memilih untuk menjadi full time mother gitu ya, do that with your whole you gitu. Jadi jadikan itu benar-benar menjadi profesi
begitu, menjadi seorang ibu, ibu full time, ibu yang mengelola keluarganya dengan full time juga, tetapi juga dengan penghargaan kepada peran ibu itu, begitu. Bukan karena jadi ibu ya karena ya perempuan ya jadi ibu gitu. Atau karena mungkin ekspektasi dari orang tua betul, atau suami betul, bahwa udahlah di rumah saja jaga begitu. anak. Jadi mengenal diri sendiri itu sangat penting. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang seperti ini dan ingin apa gitu. Kehidupan yang bermakna itu yang seperti apa gitu. Dan jangan biarkan orang lain yang menentukan itu untuk kita begitu. Karena penting sekali untuk terus mengembangkan diri, mencapai kita yang paling ideal. Orang sebagai umat Tuhan, Tuhan aja menyuruh kita untuk menjadi yang terbaik kok begitu. Kenapa ada orang lain yang mengebiri peluang kita terus kita dengerin gitu. Tuhan kan lebih besar mestinya untuk kita gitu. Tuhan meminta kita menjadi manusia yang terbaik begitu, dengan ukuran-ukuran yang kita temukan sendiri nanti begitu. Nah, setelah itu terus tumbuh, jangan takut untuk belajar. Menurut saya banyak perempuan itu takut untuk belajar, untuk mencoba, untuk gagal tadi kata. Untuk gagal, untuk mengambil resiko. Wah, terlalu susah. Gitu. Jadi justru jangan terlalu menggampangkan hidup begitu. Jangan nyari hidup yang gampang. Satu kalimat dari Debrina untuk anak perempuan, apalagi sekarang yang galau gitu dan bingung, ini apa nasihatnya? Sama-sama di generasiku dong ya berarti ya. Generasi galau. Iya, generasi galau kita kan. Itu sebenarnya mirip sama tadi yang Mbak Alisa bilang, dan tadi aku dengerin Mbak Alisa berasa kayak aku dengerin buat diriku sendiri nih Mbak. Bener banget, love yourself, cari tahu dulu diri kita itu maunya apa. Dari aku sih cari tahu dulu passion kita di mana, karena di saat kita melakukan sesuatu dengan passion, itu kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh konsistensi, dengan penuh persistensi itu. Dan ini kalau aku ngomong secara gamblang gitu ya, kalau kita punya musuh gitu, itu tuh paling nggak mau kita punya musuh yang nggak nyerah-nyerah gitu kan. Musuhnya masih kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau nyerah-nyerah paling pusing kita. Jadi di saat kita ada persistensi, ada konsistensi yang lahirnya dari passion, itu nggak ada yang ngalahin. Unbreakable. Great. Luar biasa, terima kasih banyak Alisa dan juga Debrina. Tadi masih terngiang-ngiang, semua pilihan ada konsekuensinya, tapi yang penting ya kita siap dengan konsekuensinya. Betul, dan kita berani. Jangan justru karena kita takut konsekuensinya itu kita tidak melakukan apa-apa. Ya, tapi kalau kita melakukannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Hidup kita bisa bermakna dengan segala macam kontribusi yang kita bisa berikan. Sekali lagi terima kasih Debrina dan Alisa. Terima kasih Mbak Desi. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa sekali lagi. Jangan lupa ini masih ada COVID-19, jadi jangan lupa selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.